Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1681. Dia telah memperhatikan Li Dong, dan menemukan bahwa Li Dong sepertinya tidak tahu berita itu, jadi dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Karena menurutnya, sejak Skynet Barat mulai menyerbu perbatasan Cina, maka sebagai pengkhianat, Skynet pasti akan mengatur agar yang kuat datang dan membersihkannya. Mendengar ini, Li Dong sedikit mengernyit. Sejujurnya, dia benar-benar tidak tahu berita itu. Tapi Li Dong tidak merasa terlalu terkejut. Karena itu sesuai dengan harapannya. Alasan mengapa dia membiarkan 9 tetua untuk mengabaikan posisinya sebagai dewa perang adalah untuk membiarkan berita itu menyebar ke negara lain, sehingga musuh kuat yang menantikannya akan tahu. Begitu musuh-musuh itu tahu, mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan itu, dan mereka pasti akan menyerbu perbatasan. Jika Li Dong adalah salah satu musuh yang kuat, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan keaslian informasi ini. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bagi musuh yang kuat untuk menyerang perbatasan. Kapan ini terjadi? Li Dong bertanya ringan. Melihat Li Dong begitu tenang, dia tidak terlihat terkejut, pelatihnya sedikit terkejut. Baru 2 hari yang lalu, jawab pelatih hewan itu. 2 hari yang lalu, Li Dong merasa lega. Saat itu, dia masih berurusan dengan insiden virus nyamuk hitam di Yundian, bahkan jika dia mengetahuinya, itu tidak berguna. Selain itu, Li Dong juga dapat menebak bahwa alasan mengapa tuan yang duduk di perbatasan tidak memberitahunya tentang hal ini adalah karena dia ingin mempromosikan pengobatan Tiongkok dengan tenang. Lagi pula, kembali untuk mempromosikan pengobatan Tiongkok bukan hanya keinginan Li Dong sendiri, tetapi juga keinginan orang tua itu. Oke, aku mengerti. Li Dong tersenyum. Berita ini tidak mengejutkannya, dan Li Dong juga percaya bahwa ini baru permulaan. Begitu musuh-musuh kuat itu mengkonfirmasi berita bahwa China tidak memiliki God of War, mereka pasti akan mengadopsi invasi yang lebih hiruk-pikuk. Lagi pula, saya tidak tahu berapa banyak organisasi teroris yang saya telah menyapu dunia selama beberapa tahun terakhir, dan akumulasi kemarahan musuh-musuh itu harus dibuang sekaligus. Hanya dengan begitu para tetua akan tahu bahwa China's No God of War adalah keputusan yang paling salah. Dia pernah berkata untuk membiarkan tetua ke-9 dan yang lainnya memohon padanya untuk kembali. Ini bukan pembicaraan kosong. Tetapi jika Anda ingin mereka memohon pada diri sendiri untuk kembali, maka biarkan mereka merasakan sakitnya. Meskipun itu akan membuat beberapa saudara di perbatasan kehilangan nyawa mereka yang berharga, itu juga tidak berdaya. Karena jika para tetua itu tidak meminta diri mereka untuk kembali, Huaxia benar-benar tidak akan memiliki God of War. Dalam hal ini, lebih banyak rekan senegaranya akan dibunuh oleh musuh yang kuat. Li, apakah kamu tidak mengambil tindakan? Pelatih memandang Li Dong dengan tak percaya. Bab 1682. Penampilan tenang Li Dong membuatnya tidak bisa mempercayainya. Apakah Li Dong tidak peduli? Tidak terburu-buru. Li Dong meliriknya dan berkata dengan ringan. Waktunya belum tiba, kamu dapat yakin. Jika orang-orang dari Skynet berani datang kepadamu, aku akan membiarkan mereka bolak-balik, bahkan rajamu. Ketika dia mengatakan ini, Li Dong memancarkan kepercayaan diri yang sangat kuat. Mendengar ini, pelatih itu mengangguk, dan hatinya akhirnya benar-benar rileks. Apa yang dia inginkan adalah kata-kata Li Dong. Keluarga Li. Di Villa Li Zong. Apa? Gagal. Setelah mendengarkan laporan Zigang, Li Zong tiba-tiba berdiri dari kursinya. Dia membuang mouse itu dan berhenti bermain game, menatap Zigang. Katakan padaku, mengapa itu gagal? Bukankah itu mengatakan bahwa mereka akan melakukannya ketika mereka sendirian?
Bagaimana mereka bisa gagal jika mereka tidak memiliki penjaga di sisi mereka? Tuan, tidak ada cara lain. Zigang tampak tak berdaya. Awalnya, saya mengirim orang-orang itu dan hampir menangkap Nona Sangguan dan Lin Yurou, tetapi saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Li Dong itu kebetulan mendapatkan berita dan tiba tepat waktu. Tentu saja dia tidak berdaya. Di tangan pria itu, apalagi orang-orang putus asa yang dia beli. Bahkan jika dia membuat tembakan itu sendiri, tidak ada cara untuk melepaskannya dari tangan pria itu. Lalu apakah dia akan menemukan kita? Li Zong bertanya dengan cepat. Dia awalnya berpikir bahwa kali ini Zigang membeli beberapa orang yang putus asa, menangkap Lin Yurou dengan Guan Waner, dan kemudian menyiksa Lin Yurou dengan kejam sehingga dia tidak dapat mengendalikan grup Lin untuk saat ini, sehingga ibu dan anak mereka akan melawan balik. Semua kekuatan mereka, untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar. Tanpa diduga, itu gagal. Sempoanya jatuh begitu saja. Pada saat ini, dia mulai khawatir di dalam hatinya. Jika dia ditemukan di tubuhnya sendiri, dengan karakter gila Xiao Ye, dia pasti tidak akan menyerah. Ketika saatnya tiba, apakah dia akan lari ke rumah Li untuk bunuh diri? Jangan khawatir tentang itu. Zigang menyeringai. Masalah ini pasti tidak akan ditemukan pada Anda. Bahkan jika itu dilakukan, itu akan menemukan saya paling banyak. Saat melakukan ini, dia sudah mengatur segalanya. Bab 1683. Li Zong adalah penyelamatnya, tentu saja, dia tidak akan melakukan kesalahan tingkat rendah untuk melibatkan Li Zong. Bahkan, ketika melakukan ini, dia sudah mempertimbangkan hasil terburuk. Diketahui oleh orang itu, kemudian, dia akan dipukuli sampai mati. Tapi dia melakukan apa yang dikatakan Li Zong. Tidak ragu-ragu. Hidupnya sendiri diberikan oleh Li Zong, jika perlu, berikan saja kembali padanya. Itu bagus, itu bagus. Li Zong menghela napas lega. Sejujurnya, dia masih sangat takut dengan spesies liar kecil itu. Tidak mungkin, terutama karena ada contoh Dugubo. Dia tidak ragu bahwa begitu spesies liar kecil menjadi gila, dia benar-benar dapat melakukan segalanya. Tidak, itu masih tidak terlalu aman. Li Zong berpikir sejenak, masih sedikit khawatir. Kalau tidak, kamu pergi keluar dan bersembunyi selama beberapa hari dan kemudian kembali. Bagus. Zigang tidak banyak bertanya, dan langsung setuju. Tentu saja dia tahu apa yang dikhawatirkan Li Zong. Tidak lebih dari ketakutan bahwa setelah mengetahui tentang masalah ini, dia akan terlibat lagi. Zigang tidak memiliki ketidakpuasan dengan ini. Karena dia tahu kepribadian Li Zong dengan sangat baik. Jika perlu, Li Zong akan mengorbankannya tanpa ragu-ragu. Tuan muda dari keluarga Li ini, pada kenyataannya, darah yang mengalir di tulangnya dingin. Sama seperti ibunya. Rumah Sangguan. Di kamar kerja Sangguan Waner. Sangguan Waner berhenti menangis sekarang. Meskipun pernyataan Li Dong benar-benar menghancurkan hatinya, dia juga ingin memahami bahwa alasan Li Dong memperingatkannya saat itu adalah karena Lin Yurou dalam bahaya karena dia dan hampir ada yang tidak beres. Sangguan Waner adalah wanita yang sangat cerdas. Dia berdiri dalam perspektif Li Dong dan memikirkannya. Jika dia menjadi dirinya sendiri, kekasihnya akan berada dalam bahaya karena orang lain, dia mungkin akan marah juga. Lagi pula, bahkan jika dia terus menangis, apa gunanya? Lebih baik memikirkan bagaimana memperbaikinya dan mengembalikan kesan Li Dong tentang dirinya sendiri. Bab 1684. Ya, masalahnya sudah selesai, dia masih tidak punya ide untuk menyerah sama sekali. Bahkan jika Li Dong memperingatkannya dan menghancurkan hatinya, dia tetap tidak menyerah pada Li Dong. Hatinya dipenuhi dengan Li Dong sejak lama, dan dalam kehidupan ini, tidak akan ada ruang untuk pria lain. Bahkan jika Li Dong memukulinya, memarahinya, memperingatkannya, dia tidak akan menyerah.
Bahkan dalam hidup ini, aku sendirian selamanya. Setelah tenang, Sang Guan Waner mulai memikirkan masalah ini dari awal dan kemudian menganalisisnya. Dia melarikan diri kali ini bahkan tanpa penjaga, dan satu-satunya orang yang tahu keberadaannya adalah Lin Yurou, dan asisten pribadinya, Lin Yue. Tidak mungkin bagi Lin Yurou untuk membocorkan keberadaannya, karena Lin Yurou tidak punya waktu untuk mengatur semua ini. Bahkan jika hanya ada satu orang yang mengungkapkan keberadaannya. Memikirkan hal ini, Sang Guan Waner dengan tenang mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Lin Yue. "Datanglah padaku." Setelah mengatakan ini, Sang Guan Waner menutup telepon dan menunggu. Sekitar 20 menit, pintu kamar diketuk. "Masuk," Sang Guan Waner berkata dengan ringan. Bunyi suara kel 1K. Pintu dibuka dan asisten Lin Yue masuk. Merindukan. Setelah Lin Yue masuk, dia terkejut saat melihat mata merah Sang Guan Waner. Dalam kesannya, Sang Guan Waner selalu menjadi wanita yang sangat tenang dan kuat. Dia belum pernah melihat wanita muda itu menangis. Tetapi melihat wanita itu masih memiliki mata merah, jelas bahwa dia baru saja menangis. Ini mengejutkan Lin Yue. Pada akhirnya apa yang terjadi? "Duduk." Sang Guan Waner menunjuk ke kursi di depannya dan berkata dengan lembut. "Ya." Lin Yue ragu-ragu dan setuju. Kemudian dia berjalan dan duduk di depan Sang Guan Waner. "Lin Yue, sudah berapa lama kamu mengikutiku?" Sang Guan Waner bertanya dengan lembut. "Nona Hui, sudah 10 tahun." Lin Yue tidak tahu mengapa Sang Guan Waner menanyakan ini, tapi dia masih menjawab. Bab 1685. Melihat tampilan tenang Sang Guan Waner, dia sudah memiliki tebakan samar di dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas pelan. 10 tahun, tanpa sadar, sudah 10 tahun. Sang Guan Waner menghela nafas. "Dalam 10 tahun terakhir, kamu adalah satu-satunya orang di sekitarku yang bisa berbicara." Ini adalah kebenaran dari Sang Guan Waner. Dia telah menjadi putri bangsawan sejak dia masih kecil, dan dia sangat pintar. Selain Li Dong, dia hampir tidak memiliki teman bermain lainnya. Ketika dia masih remaja, dia bertemu Lin Yue, yang hampir kewalahan oleh kehidupan, dan kemudian Sang Guan Waner menempatkannya di bawah komandonya dan mengikutinya selama 10 tahun. Sang Guan Waner benar-benar memperlakukan Lin Yue sebagai saudara perempuannya. Mendengar ini, Lin Yue menghela nafas sedikit, tetapi saat berikutnya, dia tidak bisa menahan senyum. Dia sudah tahu, Bu, dia pasti sudah tahu. Namun, karena pengungkapan identitasnya, dia tidak lagi harus mengenakan topeng yang berat dan kehidupan tugas yang membanjirinya, yang membuatnya tersenyum sekarang sedikit lebih tulus. "Tapi aku tidak mengerti, apa masalahmu?" Sang Guan Waner bertanya. Lin Yue terdiam. "Kami telah bersama selama 10 tahun, dan saya tidak pernah memperlakukan Anda sebagai bawahan, dan saya bertanya pada diri sendiri apakah saya memperlakukan Anda dengan buruk, dan saya juga tahu karakter Anda dengan sangat baik, jadi mengapa Anda ingin melakukan ini?" Sang Guan Waner menatap Lin Yue dengan mata panas. Matanya tajam dan dingin, tetapi juga mengandung kasih sayang. Lin Yue tetap diam. Sang Guan Waner menghela nafas pelan, matanya dipenuhi kekecewaan. "Kamu pergi." Ketika 3 kata ini jatuh, ekspresi Lin Yue berubah. Dia tahu betul bahwa jika dia benar-benar keluar dari ruangan ini, maka dia tidak akan ada hubungannya dengan Sang Guan Waner di masa depan. Persahabatan 10 tahun di antara mereka akan benar-benar musnah. "Aku punya kakak laki-laki." Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengucapkan kalimat ini. Lin Yue tahu betul apa artinya ketika dia mengucapkan kalimat ini. Namun, ini juga merupakan hasil dari pertimbangannya yang cermat. Karena dia enggan meninggalkan sisi Sang Guan Waner. Untuk kakaknya, sebenarnya, dia tidak memiliki banyak kasih sayang. Pada status dalam pikiran, Sang Guan Waner jelas lebih baik. Kali ini dia membocorkan keberadaan Sang Guan Waner, yang hampir membuatnya terluka oleh orang-orang jahat. Lin Yue sangat menyesalinya.
Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menebusnya. Dia tidak ragu untuk memilih saudara laki-laki yang mengkhianatinya. Dan Lin Yue juga tahu bahwa bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, tidak akan sulit untuk mengetahui kemampuan keluarga resmi yang disebutkan di atas. Bab 1686. Karena itu, lebih baik angkat bicara sebagai ganti kesempatan untuk tinggal bersama Sangguan Waner. Mendengar kata-kata ini, mata Sangguan Waner menjadi cerah. Untungnya, Lin Yue tidak mengecewakannya pada akhirnya. Meskipun dia hampir ditangkap oleh orang jahat, itu sebenarnya tidak banyak berpengaruh pada Lin Yurou. Saya tidak tahu apakah itu karena lebih banyak pengalaman, atau alasan mengapa hati Lin Yurou menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Singkatnya, setelah waktu yang singkat, Lin Yurou kembali normal dan mengabdikan dirinya untuk bekerja lagi. Hal-hal di perusahaan masih sangat sibuk sekarang. Terutama setelah mengalahkan keluarga Cui dengan mantap, grup Lin memperoleh manfaat besar. Manfaat ini diwujudkan dalam beberapa proyek besar, dan Lin Yurou harus menghadapinya secara pribadi. Dalam hal ini, Li Dong juga merasa sangat tidak berdaya. Tapi dia tidak punya pilihan selain menemaninya ke perusahaan. Akhirnya, ketika hampir waktunya pulang kerja, Lin Yurou berlari kegirangan. Suami-suami, akankah kita pergi mencari tempat bermain di malam hari? Li Dong tiba-tiba terkejut, dia menatap Lin Yurou dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa kamu punya ide seperti itu? Bukankah kamu biasanya ingin pulang kerja di rumah setelah bekerja? Bahkan jika dia tidak bekerja, Lin Yurou paling-paling hanya akan menyeret Li Dong untuk berbelanja, dan tidak akan pernah mengatakan bahwa dia harus pergi mencari tempat untuk bermain. Itu berbeda. Lin Yurou berkata dengan gembira. Ini Sister Sen, dia ada di sini di Kyoto, kita harus bersenang-senang malam ini. Mendengar ini, Li Dong langsung mengerti. Tidak heran gadis ini sangat bersemangat. Ternyata Sen Yun datang ke Kyoto. Li Dong tahu bahwa Lin Yurou tidak punya banyak teman. Kecuali Xiao Bai, yang berada di sebelahnya pada hari kerja, hanya Sen Yun yang bisa berbicara dengannya. Ayo lakukan, kamu bisa mengaturnya. Li Dong tidak masalah. Mau pulang atau cari tempat bermain, dia bisa melakukannya. Setelah pulang kerja, Lin Yurou, Li Dong dan Xiao Bai langsung pergi ke Dongshan Clubhouse. Clubhouse ini adalah clubhouse kelas atas di Kyoto. Mereka yang bisa datang ke sini untuk makan baik yang kaya maupun yang mahal. Sen Yun sudah menunggu di sana, dan kotak itu sudah dipesan sebelumnya, dan sekarang Lin Yurou dan yang lainnya bergegas untuk bergabung dengan Sen Yun. Kecuali mereka bertiga, Lin Yurou tidak memanggil orang lain. Ini adalah pertemuan kecil teman-teman terbaik mereka secara pribadi, dan terlalu banyak orang luar yang berpartisipasi di dalamnya, dan itu tidak ada artinya. Tak lama, Li Dong mengendarai mobil ke Dongshan Clubhouse, memberikan kunci kepada tukang parkir, dan kemudian datang ke sebuah kotak di bawah kepemimpinan seorang wanita yang menyambut tamu. Bab 1687. Begitu dia membuka pintu, Li Dong melihat Sen Yun dan seorang wanita muda yang aneh duduk di dalam. Ah, kamu di sini. Melihat Lin Yurou, Li Dong dan Xiao Bai masuk, Sen Yun segera berdiri dengan senyum cerah di wajahnya. Dia sangat senang melihat Li Dong dan mereka. Sister Sen, kamu bisa dianggap datang ke Kyoto, aku ingin kamu mati. Lin Yurou bergegas mendekat dan memeluk Sen Yun. Xiao Bai juga memeluk Sen Yun. Tuan Li, untuk Li Dong, Sen Yun tidak berani memeluknya, tetapi mengangguk hormat dan menyapa. Li Dong hanya mengangguk ringan sebagai tanggapan. Di mata orang biasa, bintang besar seperti Sen Yun sangat langka. Apalagi kontak tatap muka. Tapi di mata Li Dong, Sen Yun tidak berbeda dengan wanita biasa. Jika bukan karena hubungan baik Lin Yurou dengannya, Li Dong tidak akan memandangnya secara langsung. Wanita muda di sebelah Sen Yun melihat pemandangan ini, dan hatinya tiba-tiba merasa sedikit kagum. Karena sikap Li Dong. Anda tahu,
Shen Yun sekarang berada di Huai, tetapi saudara perempuan yang sebenarnya. Di seluruh Huai, tidak ada yang berani memperlakukan Shen Yun dengan sikap seperti itu. Di Provinsi Skywalk Selatan, bahkan jika beberapa pejabat tinggi melihat Shen Yun, mereka sangat sopan dan santun. Tapi itu adalah pertama kalinya dia melihat sikap acuh tak acuh Li Dong. Tuan Li, nama ini segera mengingatkannya pada apa yang dikatakan Sister King ketika dia pertama kali bergabung dengan perusahaan. Semua orang tahu bahwa bekas markas Huai tidak di selatan, tetapi di utara. Tetapi untuk beberapa alasan, seluruh perusahaan hiburan Huai pindah ke selatan dan diakuisisi oleh grup Lin. Oleh karena itu, semua orang sangat jelas bahwa grup perusahaan di belakangnya adalah grup Lin. Semua orang tahu bahwa bos grup Lin adalah keluarga Lin. Hanya sejumlah kecil pemimpin senior di Huai yang tahu bahwa bos sebenarnya di belakang Huai dan bahkan grup Lin adalah seorang pemuda bernama Li. Dan dia adalah suami Lin Yurou. Jelas, pria tampan di depannya adalah Tuan Li. Bos sebenarnya di belakang Huai dan Lin Group. Tuan Li, ini agen saya, namanya Xiao Tong. Shen Yun menunjuk wanita muda itu dan memperkenalkannya dengan senyuman. Bab 1688. Sister King sekarang adalah manajer umum Huai Entertainment, dan dia bukan lagi seorang agen. Tentu saja, untuk artis terkenal seperti Shen Yun yang masih memiliki hubungan baik dengan Lin Yurou, Sister King secara alami menyandarkan semua sumber daya padanya. Oleh karena itu, reputasi Shen Yun sekarang lebih besar dari sebelumnya. Agen baru ini, di permukaan, dikatakan sebagai agen, tetapi pada kenyataannya, ini adalah untuk melayani Shen Yun. Tuan Li, halo. Bocah itu buru-buru membungkuk sedikit ke Li Dong dan mengangguk. Ah, halo. Li Dong menjawab sambil tersenyum. Kemudian, semua orang duduk, dan keempat wanita itu segera mulai mengobrol. Lin Yurou dan Shen Yun sudah lama tidak bertemu, dan sekarang setelah mereka bertemu, mereka memiliki banyak hal untuk dikatakan, tentu saja mereka mengobrol dengan baik. Mereka masih mendiskusikan apa yang harus mereka mainkan ketika mereka selesai makan nanti. Li Dong duduk di samping dengan bosan dan memainkan game seluler. Segera, makanan datang, dan beberapa wanita mulai mendorong cangkir dan mengganti cangkir, dan suasana menjadi sangat hidup. Adapun Li Dong, dia menyaksikan adegan ini sambil tersenyum. 10 menit kemudian, Shen Yun tiba-tiba menerima telepon, dia berjalan ke samping dan berbicara sebentar, lalu menutup telepon, lalu berjalan kembali, meminta maaf kepada Lin Yurou dan Li Dongdao. Yurou, Tuan Li, saya sangat malu. Ada beberapa tamu terhormat di kamar pribadi sebelah. Mereka ingin saya bertemu langsung. Dia baru saja tiba di Kyoto, tetapi reputasi Shen Yun terlalu besar, tidak sulit bagi beberapa orang energi di Kyoto untuk mengetahui keberadaannya. Dan ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Bahkan, sejak dia menjadi lebih populer, setiap kali dia pergi ke suatu tempat, hampir semua kakak laki-laki, atau beberapa wanita di tempat itu, akan mengundangnya untuk minum, bertemu, atau semacamnya. Dalam hal ini, Shen Yun tidak akan terlalu tinggi untuk menolak secara langsung, dan biasanya akan pergi menemui orang-orang itu, mengucapkan beberapa patah kata, bersulang untuk minuman atau semacamnya. Ini tidak hanya memberi wajah orang-orang itu, tetapi dia juga memperluas kontaknya. Mengapa tidak melakukannya? Segera, Shen Yun keluar untuk bersosialisasi dengan agen bernama Xiao Tong. Di dalam kotak, hanya Li Dong dan yang lainnya yang tersisa. Hei, saudari Shen benar-benar tidak mudah. Lin Yurou menghela nafas. Dia sebenarnya tidak nyaman melakukan apa yang dia bintang besar. Setiap kali dia harus berurusan dengan beberapa orang besar dengan hati-hati, itu membuat dirinya terlalu lelah. Dalam hal ini, Li Dong hanya tersenyum tipis. Karena dia telah memilih industri ini, dia selalu harus berurusan dengan hal-hal ini. Shen Yun tidak mudah. Jangan membuat lelucon.
Dengan kekayaannya saat ini, dia menghasilkan miliaran per tahun dalam hitungan menit. Di Cina, saya tidak tahu berapa banyak orang yang terlalu miskin untuk makan. Bab 1689. Sebagai perbandingan, kondisi kehidupan bintang-bintang besar ini puluhan ribu kali lebih baik daripada yang ada di masyarakat bawah. Mereka harus puas. Tentu saja Lin Yurou tahu kebenaran ini. Alasan mengapa dia menghela nafas begitu banyak adalah murni melihat Shen Yun dari sudut pandang seorang saudari. Bagaimanapun, dibandingkan dengan dia, Shen Yun tidak memiliki kehidupan yang mudah. Tentu saja, dia hanya mengatakannya dengan santai, karena dia juga tahu bahwa sejak Shen Yun menjadi bintang besar ini, maka beberapa hal secara alami tidak dapat dihindari. Lin Yurou dengan cepat mengubah topik lain, mereka bertiga sedang makan dan mengobrol, dan suasananya tidak buruk. Segera, 10 menit berlalu. Namun, Shen Yun masih belum kembali. Suamiku, aku ingin ke toilet. Lin Yurou tiba-tiba berbicara. Oke, aku akan pergi denganmu, Xiao Bai, apakah kamu pergi ke toilet? Li Dong menoleh dan menatap Xiao Bai. Kalau begitu aku akan pergi denganmu juga. Jadi ketiganya bangkit, meninggalkan kotak, dan langsung pergi ke kamar mandi. Setelah Li Dong pergi ke kamar mandi, dia berdiri menunggu tidak jauh dari pintu kamar mandi. Tidak lama kemudian, Lin Yurou dan Xiao Bai keluar, dan mereka bertiga berjalan menuju kotak. Namun, ledakan. Tepat ketika Li Dong, Lin Yurou dan yang lainnya melewati pintu kamar pribadi, mereka mendengar suara keras, dan sosok yang dibungkus dengan wewangian terbang keluar dengan bersenandung dan jatuh ke pintu. Ini adalah seorang wanita. Dia bernapas dengan cepat, wajahnya yang cantik memerah, dan tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Masih ada beberapa compang camping di pakaiannya. Sangat panik. Li Dong melirik ke samping, wajahnya sedikit berubah, karena wanita ini sebenarnya adalah Shen Yun. Para pemalas sedang menunggu untuk keluar. Sebelum Li Dong bisa bergerak, ada seringai jahat di kamar pribadinya. Di sini, itu diminta oleh saya, Zheng Lin dan Tuan Muda Dugu. Kakak Shen. Lin Yurou terkejut dan bergegas untuk membantu Shen Yun berdiri. Apa yang terjadi denganmu? Li Dong juga berlari dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk mendapatkan denyut nadi Shen Yun, lalu wajahnya sedikit berubah. Bab 1690. Dilihat dari kondisi nadinya, Shen Yun diberi resep obat, dan obatnya sangat ampuh. Tubuhnya sangat panas, seperti besi solder. Shen Yun tersentuh oleh jari-jari Li Dong, dan tubuhnya sedikit gemetar, tanpa sadar berusaha untuk menarik kembali, tetapi dia menemukan bahwa dia adalah wajah yang familiar. Dia membuka sedikit bibir merahnya, Tuan Li. Oke, jangan bicara, hemat energimu. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, lalu dia mengeluarkan jarum emas dan menusukkannya ke titik akupuntur di tubuh Shen Yun. Denganku, tidak akan terjadi apa-apa. Shen Yun mengangguk, menutup matanya, dan membiarkan Li Dong merawatnya. Ekspresinya tampak jauh lebih santai, karena dia percaya kata-kata Li Dong. Selama dia ada, dia akan baik-baik saja. Tunggu kamu. Jangan biarkan Lao Su mengatakannya lagi. Pada saat yang hampir bersamaan, terdengar suara langkah kaki yang keras dari dalam kotak. Diiringi tawa jahat. Shen Yun, apa yang kamu lari? Tuan Muda Dugu hanya ingin berbicara denganmu tentang kehidupan, tetapi kamu berlari lebih cepat daripada kelinci. Apakah ini memperlakukan kita semua sebagai orang jahat? Lagi pula, kami juga orang yang ramah. Kamu sangat tidak tahu malu, tapi agak tidak sopan. Segera, wajah Zheng Lin muncul di garis pandang Li Dong. Selain dia, ada juga seorang pria muda yang cemburu dalam pakaian olahraga. Dengan alis tebal, mata besar, mata tajam, dan inci yang dicukur, memberikan kesan tampan dan berkesan bagi orang-orang. Tapi matanya sangat mendominasi, wajahnya penuh kegilaan,
dan dia tampak seperti Lao Su adalah orang nomor 1 di dunia. Pemuda ini mengesankan Pangeran Dugu, tuan muda kedua dari keluarga Dugu. Dipenjara karena Lidong, tetapi sekarang, setelah operasi sesepuh ke-9, Lidong telah diberhentikan dari Dewa Perang. Orang ini benar-benar keluar dari penjara. Saya tidak menyangka bahwa begitu dia keluar, dia akan melakukan kejahatan di sini. Sebenarnya, alasan mengapa Pangeran Dugu muncul di sini adalah karena Zheng Lin mengundangnya untuk datang. Dalam kata-kata Zheng Lin, Dugu San baru saja keluar dari penjara, yang setara dengan kehidupan baru, dan itu harus dirayakan. Tidak hanya banyak keindahan, tetapi juga banyak kesenangan. Duguzan telah menahan diri di penjara begitu lama, dan tentu saja saya senang untuk datang dan bersenang-senang. Di belakang Duguzan, ada seorang lelaki tua berwajah kusam dengan pakaian abu-abu. Lelaki tua berbaju abu-abu itu memegang lengan bocah itu di tangannya, membiarkan bocah itu meronta dan tidak bisa melepaskannya. Selain mereka bertiga, ada juga beberapa pengawal. Apa yang kamu lakukan? Berani membuat masalah di sini. Pada saat ini, dua penjaga keamanan di luar kamar pribadi bergegas ketika mereka melihat ini. Salah satu penjaga keamanan berjanggut menunjuk Zheng Lin dan meraung marah. Terjebak, namun, Zheng Lin tidak berbicara omong kosong dan menamparkan wajah penjaga keamanan berjanggut. Persetan, barang-barang anjing. Bab 1691. Di mata Zheng Lin, penjaga keamanan ini hanyalah bagian bawah masyarakat. Tidak ada hak untuk membiarkan dia menganggapnya serius. Penjaga keamanan berjanggut dipukuli hingga tegak, dan 5 sidik jari tiba-tiba muncul di wajahnya. Namun, dia tidak marah, dia hanya menutupi wajahnya dan memprotes dengan cemas. Bagaimana caramu mengalahkan orang? Meskipun penjaga keamanan berjanggut terlihat kasar, dia tidak bodoh. Dua orang muda di depan mereka, dan lelaki tua berbaju abu-abu, mereka jelas tahu di mana itu, tetapi mereka masih sangat tidak bermoral. Apa artinya ini? Itu berarti latar belakang mereka sangat besar sehingga mereka bahkan tidak menganggap bos klub Dongshan. Kalau tidak, bagaimana Anda berani membuat masalah di sini? Melihat janggut seperti ini, satpam lain segera berhenti dan berdiri diam. Sial, tidak bisakah kamu mendengarku? Keluar dari sini, semuanya. Zheng Lin berteriak, dan pada saat yang sama, dia menamparkan wajah penjaga keamanan berjanggut itu lagi. Beard tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk memblokirnya, dan tamparan Zheng Lin hilang. Kalian, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, mengapa memukul seseorang? Sial, apakah kamu berani melawan? Setelah melihat ini, Zheng Lin sangat marah dan menendang ke perut janggut, aku menendangmu sampai mati. Setelah melihat ini, penjaga keamanan berjanggut bergegas mundur beberapa langkah untuk melarikan diri. Kau melakukannya lagi, percaya atau tidak. Meskipun dia adalah seorang penjaga keamanan, dia juga seorang manusia. Tentu saja dia marah setelah dipukuli seperti ini tanpa alasan. Pada saat ini, tatapan Duguzan jatuh langsung ke tubuh Shen Yun. Di kedalaman mata, ada seberkas cahaya yang melihat kegembiraan berburu. Dia terbiasa melihat barang-barang centil sejak dia masih kecil, dan melihat Shen Yun seperti lebah melihat madu. Secara khusus, dia juga memperhatikan Lin Yurou, dan menemukan bahwa penampilan dan temperamen wanita ini sama sekali tidak kalah dengan Shen Yun, dan dia bahkan lebih senang. Adapun Lidong, yang merawat Shen Yun, tanpa sadar dia mengabaikannya. Karena Pangeran Dugu tidak pernah berpikir, bagaimana mungkin Dewa Perang Timur yang bermartabat muncul di klub semacam ini. Oleh karena itu, dia tidak melihat wajah Lidong. Menelepon seseorang, Zheng Lin mencibir. Apakah menurut Anda keamanan di sini dapat menggertak kita? Brengsek, tidak peduli seberapa lancang kamu, aku akan memanggil polisi. Bab 1692. Penjaga keamanan berjanggut mengeluarkan ponselnya. Meskipun dia tidak ingin melawan orang-orang ini,
tetapi dia tidak bisa menahannya. Ini adalah tugasnya. Dia adalah penjaga keamanan klub ini dan tentu saja ingin menjaga ketertiban di sini. Ada orang yang membuat masalah. Jika penjaga keamanan mereka tidak berdiri untuk menyelesaikan masalah, siapa yang berani datang ke sini untuk konsumsi di masa depan? Dalam hal ini, pekerjaan mereka akan hilang. Lapor cepat, kamu bisa memanggil polisi, aku akan memanggilmu paman. Zheng Lin menyeringai, sudah kubilang, aku, Zheng Lin, tidak pernah takut pada polisi. Kalau begitu aku akan takut hari ini. Pada saat ini, suara dingin datang. Anehnya, Li Dong telah menyelesaikan akupuntur untuk Shen Yun. Dia tidak tahu bahwa dia membawa teko dari sana, membantingnya ke kepala Zheng Lin. Teh memercik, ubin jatuh, dan kepala Zheng Lin berbunga. Kepala Zheng Lin mekar, dan matanya masih tertutup teh, tapi dia baik-baik saja. Dia mengguncang tubuhnya 2 kali, tetapi tidak jatuh. Dia menjerit, lalu menggelengkan kepalanya, menyekat teh dan puing-puing dari wajahnya, dan meraung. Bajingan, apakah kamu berani memukulku? Sampai sekarang, dia belum melihat dengan jelas bahwa Li Dong yang memukulnya. Ledakan. Sebelum pengawal yang dia bawa bisa bergerak, Li Dong mengambil vas di lorong dan membantingnya ke Zheng Lin. Bunyi suara kel 1K. Vas itu pecah. Zheng Lin menjerit dan terbang, dan jatuh langsung ke tanah, sangat malu. Beberapa wanita yang keluar untuk menonton tiba-tiba berseru. Mereka menutup mulut mereka tanpa sadar, seolah-olah mereka tidak berharap Li Dong berani bertindak atas Zheng Lin. Melihat adegan ini, pandangan Duguzan akhirnya jatuh pada Li Dong. Pada pandangan pertama, dia merasa sangat akrab. Dan Li Dong memandang Zheng Lin dengan acuh tak acuh, bagaimana, apakah kamu ingin memindahkanmu lagi? Sialan, berani memindahkan Lao Su membunuh, apakah itu kamu? Zheng Lin, yang bangkit, sangat marah. Dia hendak memberi perintah untuk membiarkan pria tua berpakaian abu-abu itu menyerang, tapi dia melihat wajah asli Li Dong. Zheng Lin secara naluriah menyerang roh. Dia telah kehilangan puluhan miliar dolar karena Li Dong, dan hampir mati karena ledakan debu di sebuah villa yang sepi. Bab 1693. Kehilangan yang dideritanya dari Li Dong masih tetap segar dalam ingatannya. Sepertinya terakhir kali Anda menderita kerugian tidak cukup bagi Anda untuk merenungkannya. Li Dong menatap Zheng Lin dan berkata ringan. Bajingan, aku membuatmu yin terakhir kali ini, kamu tidak seberuntung itu. Zheng Lin menatap Li Dong dengan kejam. Kali ini, musuh lama dan baru, aku ingin membuat perhitungan yang jelas denganmu. Panggil polisi. Saya ingin memanggil polisi. Anda melakukan kejahatan di depan umum dan memukul kepala saya dengan teko. Kali ini, saya ingin Anda masuk penjara. Seperti yang dikatakan Zheng Lin, dia mengeluarkan ponselnya dan ingin memanggil polisi. Oke, panggil polisi dan lihat apakah kamu bertanggung jawab atas pemberian obat bius atau aku bertanggung jawab karena melukaimu. Li Dong tidak berkomitmen dan tersenyum tipis. Setelah tuduhan itu dikonfirmasi kali ini, aku khawatir aku tidak akan bisa keluar dalam beberapa bulan. Obat apa? Aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kelopak mata Zheng Lin melonjak. Namun, dia masih menggigit lehernya dan berkata, Shen Yun berteman baik dengan kita, apa yang terjadi dengan kita mengobrol dengannya? Berhenti bicara omong kosong. Li Dong dengan dingin berkata, mekar persik merah di tubuh Shen Yun mungkin masih ada di tubuhmu, kan? Setelah mendengar ini, ekspresi Zheng Lin berubah. Dia segera menggoyangkan saku celananya tanpa sadar, dan kemudian dengan cepat memasukkan telepon ke dalam sakunya, tidak berani terus memanggil polisi. Dia tidak menyangka bahwa Li Dong akan begitu kuat, dan dia bahkan tahu obat cinta semacam ini. Wah, aku sedikit mampu, tapi sayangnya, kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Zheng Lin mundur beberapa langkah, berdiri di samping Duguzan, dan berkata sambil mencibir.
Kali ini dengan Tuan Muda Dugu, kamu tidak akan semudah itu menggertakku. Tuan Muda Dugu, terakhir kali, orang inilah yang menyebabkan Tuan Muda Li kehilangan puluhan miliar. Dugu Zan menatap lurus ke arah Lidong, lalu tersenyum cerah. Siapa yang saya bicarakan? Ternyata Anda. Saya mendengar bahwa Anda sekarang adalah seorang dokter jenius. Mengapa? Mengapa Anda tidak merawat penyakit Anda di rumah sakit dengan baik dan menyelamatkan orang? Apa yang Anda lakukan di sini? Dugu Zan perlahan berjalan ke Lidong, tidak tersenyum. Akun di antara kita belum diselesaikan. Jika saya tidak mengambil inisiatif untuk menemukan Anda, apakah Anda mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintu Anda? Sekarang kamu bukan lagi Lidong yang dulu. Apakah kamu pikir kamu bisa mengabaikan keberadaanku? Kamu sombong ketika kamu memindahkan orang-orangku dan mencuri wanitaku sekarang. Dugu berbicara dengan yin dan yang dengan aneh, tetapi itu membuat orang merasa lebih takut daripada menggunakan kekerasan. Dia tidak akan pernah melupakan kebencian Lidong dalam hidupnya. Pada awalnya, dia dipenjara karena Lidong, dan masa depannya hancur. Pada saat itu, dia sudah sangat membenci Lidong, tetapi kebenciannya tidak cukup kuat. Bab 1694. Sampai saudaranya Dugu Bo dibunuh oleh Lidong, dia mengetahui berita itu, dan kebenciannya pada Lidong telah menembus langit. Sekarang di matanya, lawannya bukan lagi Dewa Perang Timur, dan dalam hal identitas, itu tidak ada bandingannya dengan dia. Karena itu, ketakutannya pada Lidong tidak sebesar sebelumnya, jadi dia berani mengatakan hal seperti itu. Dia bahkan berpikir bahwa pihak lain tidak akan berani melakukan apapun pada dirinya sendiri lagi. Karena dia adalah satu-satunya cucu dari 9 tetua, dan pihak lain hanyalah seekor anjing yang berduka. Namun, dia meremehkan Lidong. Ledakan. Lidong tiba-tiba melangkah maju, langsung bergegas, dan menendang perut Dugu Zan. Menendangnya langsung. Kemudian, Lidong memandang pameran Dugu dengan merendahkan, dan berkata dengan ringan. Sombong. Ini arogan. Apa? Ada teriakan. Tendangan Lidong tidak hanya cepat, tetapi juga tanpa peringatan, sehingga semua orang yang hadir tidak punya waktu untuk bereaksi. Bahkan lelaki tua berbaju abu-abu itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tuan muda keluarga Dugu, yang bahkan lebih tinggi dari Zheng Lin, ditendang oleh Lidong. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Semua orang tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Penjaga keamanan berjanggut juga membuka mulutnya sedikit. Dia juga tidak bisa berpikir bahwa Lidong bahkan lebih merajalela daripada Zheng Lin. Brengsek, kau bajingan, berani melakukan sesuatu dengan Tuan Muda Dugu. Apakah kamu tahu siapa Tuan Dugu itu? Zheng Lin bereaksi lebih dulu, berteriak dengan marah, dan mengelilinginya dengan beberapa pengawal. Satu persatu bersiap, dipenuhi kemarahan, dan ingin memotong Lidong. Ini bukan lagi tantangan. Ini adalah provokasi yang telanjang dan tanpa malu-malu. Ini setara dengan memukul wajah mereka 2 kali. Jangan lakukan itu, semuanya, kamu bisa mendiskusikan sesuatu. Penjaga keamanan berjanggut bergegas lagi untuk memblokir kerumunan. Berkelahi bukanlah hal yang baik, Anda harus masuk penjara. Persetan denganku. Zheng Lin menamparnya lagi, dan penjaga keamanan berjanggut mundur beberapa langkah. Bab 1695. Bajingan ini, jika kamu berani melakukan sesuatu terhadap Tuan Muda Dugu, kamu akan menjadi musuhmu. Aku harus membunuhnya hari ini. Zheng Lin membunuh dan memelototi Lidong. Selain kemarahan yang sebenarnya di hatinya, ada juga yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat segalanya lebih besar. Ini adalah kesempatan langka. Dia tidak bisa berurusan dengan Lidong, tetapi Dugu Zan adalah tuan muda kedua dari keluarga Dugu. Dalam kapasitasnya, dia pasti bisa melakukannya. Di Kyoto, dia tidak percaya bahwa masih ada orang yang tidak bisa dihadapi Dugu Zan. Karena itu, dia ingin memperburuk keadaan dan membiarkan Dugu Zan berurusan dengan pria itu.
Dia ingin pihak lain bertahan dan mati, sehingga dia bisa membalas dendam terakhirnya. Penjaga keamanan berjanggut ditampar lagi, tetapi dia tidak peduli dengan kemarahannya. Dia tampak khawatir, "Jangan bersemangat, semuanya, jangan bersemangat, kedamaian adalah hal yang paling penting, dan kedamaian adalah hal yang paling penting. Paman bersamamu, jangan keluar. Percaya atau tidak aku akan membunuhmu." Zheng Lin menendangnya pergi, lalu menunjuk Li Dong dan meraung, "Apakah kamu berani menyentuh Tuan Muda Dugu? Kami tidak akan pernah berakhir denganmu." "Aku memukulnya, ada apa?" Li Dong mengabaikan orang-orang ini dan berbicara dengan ringan. "Kau membiusnya dan aku memukulmu, lalu kenapa?" Dia tidak pernah suka memprovokasi benar dan salah. Namun, jika hal-hal datang ke pintu, dia tidak takut. Belum lagi, masalah ini, dia punya alasan. "Bagaimana? Aku menghancurkanmu sampai mati." Zheng Lin berjalan mendekat, meniduri vas lain di koridor, dan bergegas menuju Li Dong. Ledakan. Li Dong tidak berbicara omong kosong, dan menendangnya ke tanah. Zheng Lin jatuh ke tanah dan mengerang. Dia menunjuk Li Dong dan berteriak, "Ayo, lakukan padaku, bunuh bajingan ini." Hah! Tiba-tiba, para pengawal bergegas menuju Li Dong satu persatu. "Berhenti!" Tepat ketika kedua belah pihak hendak bertarung, Dugu Zhan yang berdiri tiba-tiba berteriak keras. Mendengar apa yang dia katakan, semua pengawal berhenti. Semua orang melihat Pangeran Dugu dengan tatapan bingung. "Saya tidak mengerti mengapa dia ingin menghentikan semua orang." Dugu Zhan mengabaikan tatapan orang lain, dan berjalan tepat di depan Li Dong. Bab 1696 kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menepuk perut yang ditendang oleh Li Dong, dan berkata sambil tersenyum, "Ini kamu, tendangan ini sangat bagus, tidak hanya cukup cepat, tetapi juga tanpa peringatan. Yang terpenting, itu membuatku merasakan sakit, tapi itu tidak menyakitiku. Ini benar-benar layak untuk keberadaan dunia di masa lalu." Dia tidak berani memberitahu identitas Li Dong secara langsung. Bahkan jika Li Dong telah dihapus dari identitas Dewa Perang, dia tidak akan pernah mengatakannya di depan begitu banyak orang. Karena ini tabu. Jika dia melakukannya, itu akan menjadi pengkhianatan. Zheng Lin telah menderita kerugian seperti ini, jadi tentu saja dia tidak akan menerimanya untuk kedua kalinya. "Dulu, aku tidak berani membalas dendam, karena kamu sangat kuat." Dugu Zhan menatap Li Dong, menyeringai. "Tapi sekarang, kamu akan menjadi musuh nomor satuku. Selama aku masih hidup, aku pasti akan memintamu untuk semuanya, kebencian kakak tertuaku, dan kebencianku, semua yang ingin aku dapatkan kembali darimu." Dari kecil hingga besar, dalam kognisinya, Dugu Jia adalah keluarga super resmi teratas. Karena kakeknya adalah penatua ke-9. Karena itu, tidak ada seorang pun di Kyoto yang berani menggertak saudara mereka. Namun, saudaranya meninggal. Dibunuh oleh pria di depanku ini. Pameran Dugunya tidak pernah mengalami kerugian seperti itu, dan keluarga Dugunya tidak pernah merasa malu seperti itu. Pria macam apa dia jika dia tidak membalas dendam? Untungnya, lawan telah dihapus dari identitas God of War. Tanpa identitas God of War, Li Dong, tidak peduli seberapa kuat dia, hanyalah seorang seniman bela diri murni. Seorang seniman bela diri yang merupakan warga sipil tidak bisa berada di atas panggung. Pameran Dugu memiliki 100 cara untuk membalas terhadap Li Dong. "Omong kosong apa? Jika kamu kesal, lakukan sekarang." Li Dong tidak merahasiakan penghinaan di matanya, memperhatikan Dugu Zhan. "Kamu memiliki begitu banyak orang, masih ada kesempatan untuk menyakitiku, datang dan lakukan." Mendengar ini, Dugu Zhan belum berbicara, tetapi Zheng Lin sangat marah. "Tuan Muda Dugu, anak ini terlalu sombong. Jika Anda menyentuhnya, saya tidak akan percaya. Ada begitu banyak dari kita, mengapa kita tidak mengubah bajingan ini? Pindahkan dia." Dugu Zhan tersenyum lembut, menggelengkan kepalanya dan berkata,
Beraninya aku. Orang-orang sekarang adalah dokter jenius yang paling populer. Mereka baru saja menyelamatkan banyak nyawa dan memberikan kontribusi besar. Jika Anda mengalahkannya, itu akan menjadi tantangan bagi otoritas di atas. Pada tingkat sekecil apapun, Anda akan bertanggung jawab, dan yang berat akan dipenjara. Apakah mungkin Anda ingin masuk penjara? Setelah mendengar ini, Zheng Lin dan yang lainnya sedikit terkejut. Bab 1697. Kemarahan di wajahnya menghilang banyak. Namun, mereka masih menatap Li Dong dengan marah. Sepertinya kehilangan identitas itu, dan sekarang memiliki identitas seorang dokter jenius, memberimu banyak kepercayaan diri untuk berperilaku. Duguzan menatap Li Dong dan tersenyum. Jangan khawatir tentang itu. Bagaimana kamu akan pergi ke jalan-jalan ketika yang di atas akan benar-benar meninggalkanmu suatu hari nanti? Ledakan. Tiba-tiba Li Dong menendang Duguzan. Terdengar suara keras. Duguzan mendengus lagi dan jatuh kembali. Namun, kali ini dia bergerak, tubuhnya berputar di udara, dan dia tiba-tiba berhenti untuk berdiri di tanah dan tidak jatuh. Namun, ekspresinya menjadi semakin suram. Dia tidak menyangka bahwa Li Dong akan menindasnya lagi dan lagi. Sangat tidak bahagia, bukan? Aku sama sepertimu yang membenciku sampai mati, tapi tidak berani menggerakkanku. Apakah Anda berpikir bahwa jika saya kehilangan tingkat identitas itu, Anda dapat membalas saya dengan tidak bermoral? Ya, kamu bisa mencobanya. Li Dong tersenyum ringan. Apa yang terjadi hari ini adalah kamu tidak meresepkan obat yang tepat terlebih dahulu. Kedua kaki tadi adalah pelajaran untukmu. Jika kamu pikir aku menindas orang, maka puaskan keinginanmu. Hari ini, kamu akan menggertak orang. Aku akan menggunakan kekuatanku untuk menghancurkanmu sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan denganku? Sekarang, saya akan memberi Anda 1 menit, meminta maaf kepada Shen Yun, dan menamparkan diri saya sendiri 2 kali. Jika tidak, saya akan memotong tangan dan kaki Anda di depan umum. Setelah dia mengatakan ini, ada niat membunuh di tubuhnya. Niat membunuh ini sangat dingin, seperti gunung seperti laut. Segera, ekspresi Zheng Lin sedikit berubah, dan Zheng Lin langsung melambaikan tangannya. Setelah melihat ini, beberapa pengawal bergegas, tetapi itu tidak berguna dan Li Dong langsung menendang mereka. Pengawal ini lemah seperti semut di mata Li Dong. Para pengawal berdiri dari tanah, dan kemudian mereka memegang kantong senjata. Niat membunuh sangat sengit, tetapi mereka tidak berani mengeluarkan senjata mereka dan membidik Li Dong. Karena baik Zheng Lin maupun Duguzan tidak memerintahkan untuk menembak. Apalagi sikap Duguzan barusan membuat para bodyguard ini sangat ketakutan. Masih ada 30 detik lagi. Li Dong mengabaikan para pengawal dan berjalan langsung menuju Duguzan. Nama keluarga adalah Li, kamu tidak lagi memiliki tingkat identitas seperti itu. Apakah kamu yakin harus pergi jauh-jauh ke hitam dan bertarung melawanku? Bab 1698. Duguzan menyentuh perutnya yang sakit lagi. Dia awalnya berpikir bahwa Li Dong telah kehilangan perlindungan identitasnya sebagai dewa perang, dan menghadapi dirinya sendiri, dia tidak akan lagi arogan seperti sebelumnya. Tapi dia salah. Tidak hanya pihak lain gagal untuk bertemu, tetapi malah menjadi lebih arogan. Li Dong seperti itu membuatnya ketakutan. Juga, 15 detik. Li Dong tidak peduli, pada saat yang sama, tubuhnya mulai memancarkan niat membunuh yang dingin. Di koridor, ada keheningan yang menyesakkan. Mata Dugu menjadi semakin suram tanpa terlihat. Oke, sangat bagus. Kamu adalah karakter yang kejam. Duguzan menatap Li Dong dengan mata tajam, dan kemudian tertawa sangat marah. Bagus sekali. Perbukitan hijau tidak akan berubah, air hijau akan mengalir. Aku ingat semuanya hari ini, nama keluarga Li, tunggu, akun kita, aku pasti akan mencari tahu denganmu. Setelah berbicara, dia menamparkan pipinya 2 kali dan menamparnya dengan keras. Tutup. Suaranya sangat renyah.
Pada saat yang sama, dia berjalan mendekat dan membungkuk pada Shen Yun yang sudah sadar. Nona Shen, maaf, saya minum terlalu banyak hari ini dan menyinggung Anda, maaf. Melihat hasil ini, semua orang tercengang. Terutama Zheng Lin dan yang lainnya, satu persatu terpana. Mereka terlalu sadar akan asal-usul pameran Dugu. Cucu dari penatua ke-9. Tuan muda kedua dari keluarga Dugu. Tuan muda kedua dari keluarga Dugu yang tidak bermoral dan mendominasi pada hari kerja, sekarang benar-benar seorang pria dengan ekor terpotong. Apakah ini masih dua tuan muda yang mereka kenal? Bukan hanya itu, tetapi dia meminta maaf dengan suara rendah dan menamparkan dirinya sendiri, yang terlalu memalukan. Apalagi masih di bawah publik. Semua orang tidak mengerti mengapa Dugu Zhan melakukan ini. Mengapa dia harus begitu takut pada pria itu? Ayo pergi. Setelah Dugu Zanfan menamparkan wajahnya dan meminta maaf, dia langsung membawa Zheng Lin dan yang lainnya pergi. Cukup rapi, tetapi ketika dia pergi, matanya penuh dendam. Bab 1699. Li Dong tidak peduli tentang ini, tidak mungkin untuk mendamaikan keluhan antara dia dan keluarga Dugu. Dia juga tidak menaruh Dugu Zhan di matanya jika orang ini aman, jika dia datang untuk memprovokasi Li Dong dan menyentuh sisi negatif Li Dong tidak keberatan membiarkan dia turun untuk menemani saudaranya Dugu Bo. Tuan Zhan, anak itu terlalu lancang, kita tidak boleh membiarkannya pergi seperti ini, kita harus membunuhnya. Perlahan melaju keluar dari Benli di Dongshan Clubhouse, Zheng Lin menutupi luka di kepalanya dan membuka mulutnya ke arah Dugu dengan ekspresi tercekik. Bajingan ini tidak hanya menamparkan wajahku, tetapi juga menamparkan wajahmu, menamparkan wajah keluarga Dugu. Dia memasang postur kebencian terhadap Li Dong. Aku tidak percaya lagi, dia benar-benar berani menyela tangan dan kaki Tuan Zhan. Tersinggung, amarah, malu, merasa malu. Dugu Zhan bersandar di jok kulit, menyentuh pipi merahnya, dan mencibir. Aku bahkan lebih marah dan sedih darimu, tapi aku harus melihat situasinya dengan jelas. Kamu tidak tahu dari mana dia berasal, tetapi kamu hanya perlu tahu sedikit. Latar belakangnya lebih menakutkan daripada yang kamu pikirkan. Apalagi kali ini dia bertanggung jawab. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak menundukkan kepala? Kali ini, jika saya tidak meminta maaf atau menamparkan diri saya 2 kali, dia akan benar-benar berani memotong tangan dan kaki saya. Lebih jauh lagi, kekuatannya sangat kuat, lebih kuat dari yang Anda kira. Kami orang-orang tidak cukup baginya untuk menjejalkan giginya. Manusia, kamu bisa marah ketika kamu seharusnya marah, tetapi ketika kamu seharusnya menjadi cucu, kamu harus menjadi cucu dengan cepat agar kamu bisa hidup lebih lama. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya di mulutnya, lalu menyeringai, menunjukkan napas suram dari binatang yang haus darah. Zheng Lin memeras kata dengan susah payah. Tapi, apakah hari ini memalukan? Lupakan saja. Masalah ini, jika padam, tidak akan baik untuk reputasimu. Terus, Dugu Zhan berkata dengan ringan. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Ketika saya kembali, saya berpikir tentang bagaimana saya ingin mendapatkan kembali keadilan ini. Cepat atau lambat, saya akan menyelesaikan semua masalah dengannya. Tuan Zhan, bagaimana kalau mengirim beberapa tuan untuk membunuh orang-orang di sekitar anak itu? Biarkan dia merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Zheng Lin bersekongkol untuk merencanakan. Ini dapat dianggap sebagai mendapatkan sedikit minat kembali. Ngomong-ngomong, istrinya adalah manajer umum grup Lin, jadi lebih baik memberikannya kepada. Terjebak. Sebelum Zheng Lin selesai berbicara, wajah Dugu Zhan tenggelam dan menamparkan wajahnya secara langsung. Ledakan. Zheng Lin langsung jatuh ke dalam mobil. Dia menutupi wajahnya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Tuan Zhan, mengapa kamu memukulku? Masalah hari ini, saya memiliki rasa ukuran di hati saya sendiri, dan saya tidak perlu Anda memprovokasi lagi dan lagi.
Dugu Zhan meraih kerah Zheng Lin, wajahnya sangat suram, dan dia berteriak, "Zheng Lin, jangan pikir aku tidak tahu bahwa ada dendam antara kamu dan dia, tetapi kamu tidak berani membalas dendam, jadi kamu ingin menggunakan tanganku untuk membantumu membalas dendam. Anda meminta saya untuk datang ke sini hari ini. Tidakkah Anda tahu bahwa saya menyukai wanita cantik dan membawa saya ke Shen Yun untuk menimbulkan konflik? Tidak masalah bagiku, karena ada dendam antara aku dan anak itu." Bab 1700. Tapi kamu seharusnya tidak memperlakukanku sebagai orang bodoh, selalu gunakan kata-kata untuk membuatku kesal. Aku akan menghadapinya, tapi sebaiknya kau diam. Jangan berdengung seperti lalat di telingaku, ingatkan aku pada tamparannya padaku. Kalau tidak, sebelum membunuhnya, aku tidak keberatan membuangmu dulu. Setelah berbicara, Dugu Zhan menarik pintu mobil dan melemparkan Zheng Lin keluar, lalu menutup pintu mobil dengan bantingan dan membiarkan pengemudi pergi. Ups! Zheng Lin menjerit dan berguling-guling di tanah selama beberapa meter sebelum menabrak pagar sebelum berhenti dengan enggan. Jika dia tidak melarikan diri tepat waktu, dia akan ditabrak mobil di belakangnya. "Tuan Zheng, apakah Anda baik-baik saja?" Mobil di belakang berhenti, dan lelaki tua berbaju abu-abu itu datang dan bertanya. "Bagus." Zheng Lin menggelengkan kepalanya. Dia memiliki hidung biru dan wajah bengkak, dan pakaiannya compang camping melihat mobil pergi, sudut mulutnya sedikit meringkuk. Sepertinya konspirasi telah berhasil. "Kakak Shen, apa yang terjadi?" Pada saat ini, di gedung klub Dongshan, penjaga keamanan berjanggut memegang sapu, dengan hati-hati membersihkan tempat kejadian, menyapu semua puing-puing. Selain itu, dia juga mengeluarkan daftar harga dan meneriakkan di depan Lidong, dan Lidong mengganti barang-barang yang rusak. Bagaimanapun, vas-vas itu dihancurkan oleh Lidong. Dan Lin Yurou menuangkan segelas air untuk Shen Yun dan memintanya meminumnya untuk menghilangkan rasa haus yang disebabkan oleh obat. Setelah dia selesai meminum airnya, Lin Yurou bertanya, "Apakah kamu tidak pergi menemui pelanggan? Mengapa ini terjadi seperti ini?" Shen Yun hanya bisa tercengang ketika dia mengingat apa yang terjadi sebelumnya, tapi dia masih dengan sabar menjelaskan. "Saya datang ke sini terutama untuk syuting iklan mata air pegunungan. Pemilik perusahaan itu adalah Zheng Lin. Klien yang saya katakan akan saya temui adalah dia. Pada awalnya, saya tidak tahu bahwa mereka akan merencanakan kesalahan, sampai mereka terus menatap saya, dan saya merasa bahwa satu-satunya orang yang kesepian memandang saya dengan salah, jadi saya menemukan alasan untuk pergi ke kamar mandi dan segera melarikan diri. Tapi aku tidak menyangka Zheng Lin terus menatapku. Aku merasa lemah dan panas ketika aku bangun. Aku bertanya-tanya, mereka pasti telah membiusku. Untuk menyelamatkanku, bocah lelaki itu berlari untuk menghentikan mereka mengejarku, tetapi ditangkap dan ditampar oleh lelaki tua berbaju abu-abu itu. Aku berjuang mati-matian dan akhirnya membuka pintu. Zheng Lin takut aku akan melarikan diri, jadi dia menendangku di perutku. Lalu aku bertemu denganmu. Dengan itu, Shen Yun memandang Li Dong dengan penuh rasa terima kasih. "Tuan Li, terima kasih banyak. Anda menyelamatkan saya lagi. Kalau tidak, saya takut Xiao Tong dan saya akan dirugikan oleh mereka hari ini." "Sama-sama, ini hanya masalah usaha." Li Dong melambaikan tangannya sambil berpikir. Dia bisa melihat bahwa urusan hari ini seharusnya sengaja diatur oleh Zheng Lin. Pihak lainlah yang dengan sengaja memprovokasi konflik antara Dugu Zhan dan dirinya sendiri. Namun, Zheng Lin tidak tahu bahwa ada keluhan yang tak terselesaikan antara dia dan keluarga Dugu. Selain itu, Zheng Lin bahkan kurang jelas tentang identitasnya. Dia benar-benar berpikir bahwa hanya masalah beberapa menit untuk berurusan dengan dirinya sendiri dalam kapasitas pameran Dugu. Anda dapat menggunakan tangan Dugu Zhan untuk membalas dendam terakhirnya. Hanya saja Zheng Lin bahkan tidak menyangka bahwa Dugu Zhan tidak memiliki keberanian seperti itu. "Terima kasih."
Sampai jumpa di bab selanjutnya.